ببركاتهم وببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه وبكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العلم anapun utawi ngaweruhi bi ahkami zakati kelawan pira-pira hukume zakat alaman ing atase wong Sulaiman lama lakang ora ana jenise bondo iku maujud lahu kadheman. Tajibu kang wajib alih ing atase man apa az-zakatu zakat fihi ing dalem mal. Iku fala yajibu mongko ora wajib apa al ilmu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono fala yajibu al ilmu utawi ngawruhi bi arkanil haji kelawan pira-pira rukune haji wa syara'itihi lan pira-pira syarate haji fi nafsihi ing dalam awak dhewe man. La yajibu ora wajib apa al ilmu ala ghairil mustati'i ing atase liyane wong kang kuwasa. Wala alal mustati'i lan ora ing atase wong kang kuwasa. Hatta ya'zama sehingga nejo sapa al mustati' ala safari ing atase lunga au ala syuru'i uta ing atase tumandang fil haji dalam haji. Wa amal ilmu anapun utawi ngaweruhi biwujubiz zakati kelawan wajib zakat wal haji lan haji ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim iku fayajibu mongko wajib apa ilmu dzalika ngawruhi mengkono-mengkono wujubiz zakat wal haji alal jumlati ngatasi gembelengan. Meneruskan keterangan minggu yang lalu. Di sini disebutkan bahwa mengetahui hukum-hukum zakat bagi seseorang yang tidak punya harta yang wajib ia keluarkan zakatnya, maka mengetahuinya tidak wajib. Begitu pula mengetahui rukun-rukun haji, syarat-syaratnya, lebih-lebih untuk pribadinya yang dia tidak mampu untuk menunaikan haji. Itu juga tidak wajib. Berbeda halnya bagi orang yang memang mampu, maka dia wajib berazam untuk menindakkan atau menunaikan haji. Wa ammal ilmu biwujubiz zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu al ilmu dzalika alal jumlah. Sedangkan mengetahui ilmunya zakat, begitu pula ilmunya haji bagi setiap muslim, itu mengetahuinya secara garis besar. Ya, jadi begini, memang di sini disampaikan bagi yang tidak punya harta, yang kemudian untuk dizakati
maka mengetahui ilmu zakat menjadi tidak wajib. Begitu pula ilmu haji. Bagi yang tidak mampu, mempelajarinya juga tidak wajib. Hanya saja, apakah kemudian kita sudah langsung beranggapan kita tidak mampu? Kan tidak juga. Kalau memang kita sudah yakin bahwa kehidupan kita akan stagnan terus, hajek mawon, ora ono perubahan dalam sisi ekonomi, kemudian punya kesimpulan nek ngono, aku ora semang sinau haji, aku ora semang sinau zakat. Tapi masalahnya siapa yang bisa menjamin bahwa kehidupan kita akan terus dalam keadaan yang tidak mampu atau mungkin sebaliknya. Nah, sehingga di sini wajib mempelajari ilmu haji dan zakat setiap muslim adalah secara jumlah atau secara garis besar. Wa amal ilmu anapun utawi ngawruhi bisurutil bai'i kelawan syarat-syarate adol. Asyira ilan tuku wal muamalati lan pira-pira nyambut gawe. Wan nikah lan nikah iku fayajibu mongko wajib alaman ing atase wong. Sulaiman aroda kang ngarepaken sapa man adkhula ing mlebu fi syai'in ing dalam suwiji-wiji minha saking bai ila akhir. Apa ayak lama yen to ngawruhi sapa man hukmallahi ing hukume Allah. Fiha ing dalam bai ila akhir. Wa malan barang serima tasihu kang sah apa wa malan barang selema tasihu kang wa malan barang selema tasihu kang sapa be ilahir bihi kelawan ma wa malan barang selema tafsudu kang rusak apa be ilahir bihi kelawan ma wa fi betida'i halan ing dalam kawitane bai lahir wa fi dawami lan ing dalam langgeng alaiha ing atas bai lahir la buddha mesti lahu katiman min dzalika saking mengkono-mengkono ilmun wa illa laman ora ilmun atau alima waqa'a mengko tumiba sapa man fima ing dalem barang semayas khutu kang bendu sapa Allah Gusti Allah alai ngatas man sa'a padha karep sapa man am aba utawa moh sapa man fa innal jahila mengko temesune wong kang bodho iku muta'arridun wong kang madhep bijahlihi sebab bodone si jahil madhep li sukhtillahi maring bendune Allah walil wuku ilan madhep maring tumiba fil halaki dalam rusak ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah wa kaifin lan saben-saben tata cara la yakunu kang ora ana sapa jahil ora iku kadzalika kaya mungkon-mungkon muta'arrid. Begitu pula mengetahui hukum-hukum tentang jual beli dan muamalah-muamalah yang lain. Kalau sekiranya kita hendak menjalankan sebuah muamalah, maka yang tidak
boleh itu meninggalkan ilmu muamalahnya itu sendiri. Contoh dalam urusan buyuk jual beli. Di situ disampaikan ada beberapa yang boleh dan ada beberapa yang dilarang. Kalau kemudian kita tidak tahu, maka bisa jadi yang boleh itu tidak dikerjakan, nah yang tidak boleh malah yang dikerjakan. Ini membahayakan. Apalagi kalau kemudian beranggapan, yang penting kan tidak nyolong. Yang penting kan tidak nyuri. Nah bahasa-bahasa yang penting tidak nyolong, yang penting tidak nyuri, nanti bisa jadi itu. Apakah yang kemudian dilarang itu hanya nyuri? Kan tidak. Banyak hal, termasuk menipu itu juga dilarang. Ya, jadi siapapun orangnya di sini disampaikan man arada ad-dukhula fi syai'in minha ay ya'lama hukmallahi fiha wa ma tasihhu bihi wa ma tafsudu bihi wa fi ibtidaiha wa fi dawami 'alaiha la budda lahu min dzalika wa illa waqa'a fi ma yaskhutullahu 'alaihi sya'a am aba. Ya, jadi siapapun yang hendak menekuni dalam permuamalahan, contoh tadi buyuk, jual beli. Pertama disampaikan dalam Hoyatut Takrib, jual beli barang yang kelihatan. Maka di situ ada syarat-syaratnya dan itu boleh. Yang kedua, jual beli yang sifatnya itu disifati dulu atau istilah sekarang salam perpesanan itu juga boleh. Yang penting antara barang yang dipesan dengan yang aslinya atau asli dari barang yang dipesan itu sama. Tidak ada penipuan di situ. Yang ketiga, menjual sesuatu yang tidak nampak dan tidak bisa dilihat, kemudian dijual secara langsung itu juga tidak boleh. Kemudian lagi yang dilarang ada jual beli yang dijual belikan adalah najis. Itu menjadi larangan. Termasuk juga yang dijual yang tidak boleh adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kala itu ya, ketika tidak dipelajari secara benar, hanya yang penting sekarang dodol bae lah. Manfaat orang manfaat, najis orang najis. Sepenting dodol bae ora nyolong. Lah bahasane kan ngoten niku. Lah nek modele ngoten niku ki medeni. Ya, jadi siapapun yang hendak bermuamalah, maka muamalah yang hendak ditekuninya, maka itu digali dulu secara hukum Allah. Contoh muamalah yang lain adalah contohnya adalah ijarah atau sewan. Persewaan juga seperti itu. Yang menanggung jawab barang yang disewa andai kata memang si pengguna atau si penyewa tidak pepeko, tidak sembrono, maka sebetulnya yang mengganti kerusakan dari apa yang disewa adalah pemilik barang. Atau dalam hal ini
orang yang menyewakan. Contoh begini. Kamu nyewa sepeda motor atau rental sepeda motor. Sehari membayarnya 100.000, terhitung dari mulai jam 8 pagi sampai kemudian umpama jam 6 sore. Bayarnya 100.000. Bensin diisi sendiri. Umpama perjanjiannya ngoten niku. Lah jam 12 siang data pite mogok. Nah, pite mogok padahal kowe yang nggunakaken semestine swajare. Mesine ya ora diogrok-ogrok ya mboten. Tapi ndadak mati. Nah itu sebetulnya yang memperbaiki kendaraannya adalah pemilik barang. Kowe ngabari pihak yang merentalkan pit yang kemudian kamu sewa, kalau mau diteruskan maka ada penggantinya atau sekurang-kurangnya itu diperbaiki. Kalau tidak maka sewanya terhitung jam saja. Andai kata jam 12 siang itu pertengahan, maka sewa seharinya 100.000, maka yang kau harus keluarkan bukan 100.000 tetapi 50.000. Kenapa? Karena kamu berarti menggunakan fasilitas yang disewa hanya separuh waktu. Nah kalau kemudian itu tidak dimengerti, bisa jadi yang memperbaiki kendaraannya adalah si penyewa, bukan yang menyewakan. Nah sekali lagi bahwa apapun yang hendak kita kerjakan, lebih-lebih dalam muamalah, karena muamalah itu sangat luas. Jadi buyuk, kemudian ada ijarah, nanti kita ada hawalah, nanti kita ada suf'ah, nanti kita ada banyak sekali. Mudharabah, pokoknya kayak banget muamalah itu. Sampai ihyaul mawat, semuanya masuk dalam muamalah. Dan apa yang hendak kita tekuni, maka itu pula yang harusnya kita pelajari sebelumnya dari sisi hukumnya, yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Karena di sini disampaikan fa innal jahila muta'arridun bi jahlihi li sukhtillahi walil wuqu'i fil halaki ala kulli halin wa kaifin. Umpama wong orang ngerti, bodoh umpama orang ngerti, tapi terus nglakoni mawon. Iki padha karo dekne iki sek ngadepi bendune Allah. Karena dianggapnya boleh jebule orang. Dianggapnya itu halal, sebetulnya tidak. Iki padha karo madhep maring bendune Allah terus-terusan. Dan nanti akan jatuh pada kerusakan. Jadi mulane mumpung ya, kamu belum memilih apa yang hendak kau tekuni dalam urusan muamalah, maka muamalah dipelajari lebih dulu. Dari mulai muamalah yang hampir rata-rata dipilih oleh seseorang adalah jual beli, maka di situ jual beli dikuasai secara baik. Kan banyak. Nah, dalam jual beli pun di situ sering sekali disinggung, disampaikan ada khiyar majelis, ada khiyar aib, dan ada juga khiyar syarat. Apa itu khiyar? Boleh lanjut atau membatalkan dari transaksi, entah itu dari pihak si penjual atau dari pihak si pembeli. Khiyar majlis, diperbolehkan membatalkan atau melanjutkan penjualan atau pembelian di majelis transaksi. Kemudian khiyar aib,
dibolehkan membatalkan atau melanjutkan penjualan ataupun pembelian gara-gara ada cacat. Di barangnya ada cacat. Nah, tentunya yang di sini yang disinggung adalah aib qadim atau cacat-cacat yang ada sebelum transaksi atau ada sebelum barang dikasihkan kepada si pembeli. Itu pun harus dimengerti oleh pihak si penjual dan si pembeli. Lantas kalau sekarang begini Pak, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bolehkah menulis seperti itu? Boleh. Yang penting benar-benar sudah diteliti semuanya. Kalau kata-kata itu hanya untuk ketika ada komplain dari customer atau ketika ada komplain dari konsumen supaya kemudian dia bisa mengelak barang sing wis dituku kan ora oleh dibalekake iki ana tulisannya gede ngene iki. Padahal di situ ada aib, aibnya adalah aib qadim. Nah yang seperti ini andai kata terus dilakukan, maka berarti si penjual telah memberikan pembodohan atau pembohongan kepada pihak yang membelinya. Nah kalau kemudian ini terus dilakukan, maka dia sedang berhadapan dengan bendu Allah dan tentunya dia akan jatuh kepada murka Allah atau kerusakan. Nah, dari itu sebelum kita melakukan sesuatu dalam hal ini adalah muamalah, maka ketahui secara hukum dulu. Nah, ditinjau. Karena kan tidak semua yang ngaji kemudian gaweane memulang tok kan ya ora. Tidak semua yang ngaji kemudian gaweane mulang tok. Ora. Sebagian dari kita ada yang kemudian mulang di samping itu juga punya muamalah. Entah itu penjualan lah, entah itu persewaan lah, entah itu bagi hasil lah, dan macam-macam. Nah pompong dhewek iki belum memilih, maka ilmu dulu yang diketahui. Kan ada satu hadis itu menyampaikan, ketika kamu kepingin duit akeh kira-kira ngoten niku, maka yang digeluti adalah dalam urusan muamalah, tentunya di situ cenderung kepada jual beli. Aspoke nek wong bisa dodol, duitnya kira-kira cepet akeh. Wong masalah pedagang iki kudu dadi pedagang sing ngaji. Ya, jadi andai kata kamu hendak menekuni contoh mau persewaan. Persewaan banyak sekali. Dari mulai rental sepeda motor, rental mobil, kemudian nyewakan homestay, nyewakan hotel, dan seterusnya dan seterusnya. Lah nek ngono iku modele iki kudu sinau riyen. Tinjauan hukum yang benar-benar halal bagaimana. Kemudian andai kata kerjasama modelnya. Sekarang kan banyak sekali perusahaan-perusahaan sing kerjasama modelnya. Ada yang modal tanahnya, kemudian ada yang modal gedungnya, kemudian ada juga yang modal ngisinya. Oh, Kang yang duit tanah pinggir dalan. Mung kula ora bisa mbanguni. Akhirnya ono investor sing bangun gedunge. Bar iku barang sing bangun gedunge wis mandek. Akhirnya kudu luru investor malih nopone sing ngisi barange. Akhirnya kan wong telu kerja sama iki. Ada yang punya tanahnya, ada yang punya gedungnya, ada juga yang punya isinya. Kerjasama. Akhirnya dihitung sing benar. Pertama ditinjau dari sisi syariat. Yang boleh dijual itu yang mana, yang tidak boleh yang mana. Penjualannya bagaimana, syarat dari penjualannya bagaimana. Barbarim kok pembagiannya. Berapa prosentasi yang akan dimiliki oleh pemilik tanah atau pemilik gedung atau pemilik barangnya. Hitung-hitungan.
Karena semuanya harus bati, kira-kira ngoten niku. Nah, ketika sudah ada tinjauan seperti itu, maka silahkan dikerjakan. Jangan hanya tinjauannya dari sisi, oh ini strategis dari sisi penjualannya. Kalau seorang santri kemudian hendak terjun dalam urusan muamalah yang seperti itu, maka ada tinjauan lain selain tinjauan yang sudah pada umumnya dilakukan. Oh ini marketingnya bagus di tempat ini. Ini penjualannya bagus di tempat ini. Barang yang dibutuhkan hanya ini. Tapi tidak, seorang santri harus lebih, oh ini. Berarti di samping tinjauan lakunya pemasaran, kemudian ada tinjauan halal dan tidaknya. Ya, termasuk syarat-syarat yang diajukan itu apa? Itu harus ada tinjauannya. Ya jangan sampai kemudian kita hanya sama seperti orang-orang lain yang tidak pernah ngaji umpama. Alah sementing badine akeh. Kita juga harus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya saja laba yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang sebesar-besarnya itu juga harus dilihat dari sisi halal dan tidaknya. Nah, tidak boleh hanya ditinjau walah duitnya menake, badine menake, tidak. Tapi halal dan tidaknya itu harus menjadi tinjauan. Agar apa? Agar satu saat nanti kita tidak dalam keadaan dibentuk oleh Allah. Al-Fatihah.